Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Mudah-mudahan kalian semuanya dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita masuk pada materi peningkatan kosakata, yaitu tentang profession atau pekerjaan ya. Profession, pekerjaan atau profesi. Ada kata yang pertama yaitu kata profession. Profession, pekerjaan ya, berbagai macam jenis pekerjaan. Ada carpenter, tukang kayu. Nah ini. Kemudian ada driver, sopir atau pengemudi. Ada doctor, dokter. Kemudian ada farmer, petani. Ada fisherman, nelayan. Ada gardener, tukang kebun. Ada greengrocer, penjual sayur. Dan kemudian ada engineer, insinyur. Selanjutnya ada guide, pemandu ya. Turis guide ini mungkin maksudnya ada, yaitu pemandu wisata. Kemudian ada headmaster atau kepala sekolah. Ada juggler, tukang sulap, atau bisa juga orang bilang biasanya itu adalah magician ya. Kemudian king, raja. Ada librarian, pustakawan, mason, tukang batu. Kemudian pilot, pilot, nurse, perawat. Ada painter, painter, pelukis, mekanik, montir, policeman, polisi, postman, tukang pos. Selanjutnya ada presiden, presiden ya. Kemudian pupil, pelajar, queen, ratu, sailor, pelaut, secretary, sekretaris, servant, pembantu. Ada shopkeeper, pelayan toko, singer, penyanyi. Ada soldier, tentara. Ada tailor, penjahit, teacher, guru, thief, pencuri. Pencuri masuk pekerjaan juga ya, kayaknya kurang tepat ya, tapi ada ini thief, pencuri. Selanjutnya ada tourist, wisatawan atau wisatawan ya, wisatawan, orang yang berkunjung. Kemudian ada trader, pedagang, blacksmith, pandai besi. Ada laborer, buruh atau kuli, cook, juru masak, dentist, dokter gigi, electrician, tukang listrik, barber, tukang cukur, waiter. Waiter itu apa? Pelayan pria ya. Waitress, pelayan wanita. Ada reporter, wartawan, judge, hakim. Untuk pengembangan kosakatanya nanti teman-teman bisa mencoba menyusunnya menjadi kalimat begitu ya. Baik ini dijadikan sebagai subjeknya atau sebagai objeknya begitu ya. Misalnya sebagai objek atau sebagai subjek, misalnya seorang wisatawan sedang mengambil gambar di objek wisata itu ya. So a tourist is taking a picture in that tourist resort begitu. Kalau sebagai objek maka kita bisa mengatakan misalnya saya melihat seorang wisatawan dari mana nih? Dari Jerman misalnya ya, atau dari Inggris. I see a tourist from England gitu. Kemudian ada lagi apa nih? Trader, pedagang ya. Pedagang itu sedang apa? Ya, sedang berbicara dengan seseorang ya. So the trader is speaking to someone gitu. Pandai besi akan berangkat ke tempat kerjanya. So the blacksmith is going to his workplace gitu. Kuli atau buruh itu sedang apa? Menarik gerobak gitu ya. So the laborer is pulling the cart. Juru masak sedang bekerja di dapur restoran ya. So the cook is working in the restaurant kitchen gitu ya. Jadi intinya dengan kosakata yang ada di benak kalian ya, kalian bisa membuatnya menjadi kalimat ya, dengan disusun dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, kemudian diucapkan dalam bahasa Inggris begitu ya. Untuk selanjutnya yaitu kosakata yang berhubungan dengan kantor ya, judulnya adalah in the office, di kantor ya.
Office itu berawalan huruf O, huruf hidup, maka bacanya the bukan the ya. In the office, di kantor. Ini ada office, kantor itu sendiri ya. Kantor, kemudian ada typewriter, mesin ketik. Sekarang mungkin udah nggak musim ini ya. Sekarang udah digantikan dengan laptop begitu. Kemudian ada komputer, komputernya masih jadul ini. Kemudian ada paper, kertas, ada paper clip, penjepit kertas, ada file, map ya. Ada ink, tinta, envelope, amplop, letter, surat. Oke, kemudian sorry. Kemudian ada thumbnail, artinya paku payung ya. Ada cutter, pisau silet, ada lakban apa tape, ada stamp, stempel, stamped, bak stempel, ada punch, pelubang kertas, ada stapler, staples ya, ballpoint, pulpen, ada bookcase, rak buku, ada copying machine, mesin fotokopi, kemudian chair, kursi, dan desk, meja. Selanjutnya ada filing cabinet ya, laci. Kemudian ada calculator, kalkulator, ada printer ya, buat nyetak gitu. Air conditioner, AC, chart, grafik, kalender, ada globe, bola dunia, map, peta, newspaper, koran, ada notebook, buku catatan, telepon, waste paper basket, keranjang sampah. Begitu teman-teman ya, tentang kantor dengan berbagai hal atau berbagai peralatan atau benda yang ada di dalamnya gitu. Ini pun tentu bisa kalian gunakan untuk membuatnya menjadi kalimat gitu ya. Misalnya gini, kamu bilang dengan kalimat peta gitu ya. Ada sebuah peta besar di tembok kantor saya misalnya. There is a big map on the wall in my office begitu. Telepon misalnya, teleponku berdering gitu kan. My phone is ringing begitu ya. Saya membuang sampah atau saya membuang kertas yang sobek ini di keranjang sampah. Berarti bilangnya apa? I throw the torn paper in the waste paper basket gitu. Untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan, kita bisa melihat pada grafik yang ada di komputer misalnya ya. Berarti to see the progress of the financial the company financial, so we can see it or we can look at the chart on the computer gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalender menjadi penting di kantor agar kita mengetahui agenda apa yang akan dilakukan pada hari tertentu ya. A calendar is important to know what agenda will be done on certain days. Begitu misalnya teman-teman ya. Oke, itu adalah tentang benda-benda yang ada di kantor. Selanjutnya yaitu ada benda-benda yang di ruang kelas ini ya. In the classroom, di ruang kelas. Ada classroom, ini ruang kelasnya, ada guru, ada murid ya kan. Ada bell, lonceng, ada desk, meja tulis, kemudian ada blackboard, papan tulis, ada flagpole, tiang bendera, ada chalk, kapur. Kalau zaman dulu kan nulisnya masih pakai kapur ya, chalk. Sekarang udah jarang kayaknya. Kemudian ada skeleton, rangka manusia, ini buat untuk pelajaran biologi gitu ya. Ada pencil case, tempat pensil, kemudian ada globe, bola dunia gitu ya. Bola dunia. Nah, kita lihat berikutnya apa ini. Oh, ini tentang di jalan raya ya. On the street, di jalan raya. Ada apa aja di jalan raya ini teman-teman? Ya, ada the street itu sendiri ya, jalan raya, kemudian ada pavement, trotoar, ada car, mobil, ada bridge, jembatan, roundabout, bundaran, ada zebra crossing, tempat penyeberangan, kemudian ada cross street, perempatan, junction, pertigaan, dan traffic light,
lampu lalu lintas, begitu. Selanjutnya ada in the hospital, di rumah sakit ya. Di rumah sakit, in the hospital. The hospital ini rumah sakitnya. Kemudian ada ambulance, ambulan. Ada patient, pasien. Ada dokter, dokter. Ada nurse, perawat. Wheelchair, apa ini? Kursi roda. Stetoskop, stetoskop ya. Apa ini? IV holder, gantungan infus ya. Kemudian ada medicine. Medicine itu obat ya. Nah, ini medicine. Tulisannya medicina. Medicine adalah obat gitu. Ada lagi, nah ini tentang rumah sakit ya. Ada plaster, pembalut, ada stretcher, tanduk, crutch, tongkat penopang, ini buat orang kalau kakinya patah misalnya. Kemudian ada illness, sakit, ada headache, sakit kepala, toothache, sakit gigi, stomachache, sakit perut, sore eye, sakit mata, ada sore ear atau ear sore ya, atau earache, sakit telinga. Kemudian ada backache, sakit punggung. Kemudian ada flu, influenza, dan fever adalah demam, begitu ya. Nah, tentu kata-kata ini bisa juga kalian buat menjadi kalimat seperti itu. Jadi setiap kata usahakan untuk membuatnya menjadi kalimat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Begitu untuk video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.